Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh, selamat datang pada pelajaran kemuhammadiyahan pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang tajdid ya. Ada yang masih ingat? Tajdid itu apa? Ya, tajdid adalah pemurnian atau pembaharuan, yaitu dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang tajdid Muhammadiyah, yaitu purifikasi. Nah, sebenarnya purifikasi itu apa? Nah, silahkan kalian simak apa yang Ibu sampaikan pada materi kemuhammadiyahan pada hari ini. Purifikasi adalah upaya pembaruan untuk memurnikan ajaran agama Islam. Nah, jadi pemurnian agama yang dilakukan untuk membersihkan ajaran Islam dari praktek-praktek yang menyimpang, atau yang dikenal dengan istilah TBC atau kepanjangan dari takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, jadi Muhammadiyah memberikan pembaruan. Ya. Pembaruan itu maksudnya memurnikan ajaran Islam, ajaran yang kita jalankan itu membersihkan ajaran Islam dari praktek-praktek atau tuntunan ajaran yang tidak sesuai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu adalah pembaruan ya, pembaruan atau pemurnian yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Untuk pemberantasan TBC merupakan bentuk responnya Muhammadiyah terhadap budaya masyarakat yang menyimpang dan dapat melemahkan keimanan ya, melemahkan keimanan umat Islam. Karena itu Muhammadiyah menaruh perhatian yang serius ya untuk meluruskan iman umat muslim yang sebelumnya telah terpengaruh oleh tadi ya penyimpangan ajaran Islam tadi, yaitu TBC. Nah, yang tadi TBC itu apa? Nah, yang T-nya yaitu tahayul. Tahayul ialah mempercayai bahwa datangnya musibah atau keberuntungan yang dibawa oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu adalah burung hantu, kucing yang warna hitam, atau ular ya. Ular yang dipercayai umat Islam dapat membawa kesialan, membawa musibah ya bagi orang tersebut. Nah, demikian juga ketika ada kupu-kupu datang. Nah, maka dipercayai sebagai pembawa keberuntungan. Nah, tahayul juga berkaitan dengan kepercayaan kepada kekuatan gaib. Misalnya, minta restu, minta doa, minta keberkahan kepada pohon, kepada kuburan, kemudian menggunakan jimat, menggunakan ilmu sihir ya, ilmu santet dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk tahayul. Kemudian B-nya yaitu bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa artinya mengadakan atau membuat suatu cara yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Ya, seperti itu. Nah, secara istilahnya ialah sesuatu yang baru yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada tuntunannya juga di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, untuk bid'ah itu dalam Muhammadiyah, bid'ah itu adalah dalam hal akidah atau ibadah yang memang sudah paten, tidak boleh diganggu
gugat. Misalkan sholat 5 waktu, ya pasti ketika sholat subuh pasti 2 rakaat, tidak bisa menjadi 3 rakaat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang mewajibkan tahlilan, yasinan, memperingati kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Nah, kalau mewajibkan yang seperti itu termasuk bid'ah. Namun, tahlilan, ya, bertahlil maupun yasinan itu adalah suatu ibadah yang memang harus dilakukan, tapi tidak boleh ada kewajiban seperti wajib ya 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini mungkin kalian sudah bisa pahami ya. Selanjutnya khurafat yang C-nya. Nah, khurafat itu yaitu meyakini kebenaran dari kisah-kisah yang batil. Nah, seperti kisah Nyai Roro Kidul ya, Ratu Pantai Selatan. Nah, ketika nyai tersebut diberi sesaji, maka akan mendapatkan keberuntungan. Misalkan para nelayan, ya, para pedagang, ya, para pedagang di pesisir pantai dan lain sebagainya. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian percaya kepada penunggu sungai, penunggu laut, penunggu makam, tempat-tempat angker dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk khurafat, dan Muhammadiyah melakukan pemurnian ya, purifikasi ajaran Islam ya melalui pengajian-pengajian ya, tablik akbar, seminar keislaman, surat kabar dan banyak ya. Nah, itu tadi terkait pemurnian kepada ajaran Islam yang menyimpang, yaitu terkait TBC tadi ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, mungkin sampai di sini bisa kalian pahami. Semoga bisa kalian amalkan, dan kita bisa menjadi pelajar Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Sekian dari Ibu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.